Halo, assalamualaikum sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia. Jumpa lagi dalam belajar daring kelas Pak Agus. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu melalui video pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan artian gambar cerita dengan benar, menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan benar, mengidentifikasi gerak ikan di air secara bertanggung jawab, dan menentukan pokok pikiran dengan benar. Sobat ceria, mari kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, mari kita lihat keakraban Edo dengan kelinci-kelincinya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Apakah kalian juga menyukai wortel, teman-teman? Nah, coba sekarang kita perhatikan rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo sangat senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, mari kita bahas lebih lanjut tentang gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Salah satu contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks, sehingga teks atau bacaan tersebut menjadi lebih jelas dan lebih menarik dengan adanya gambar ilustrasi. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar yang berupa gambar tangan. Gambar yang berupa foto dihasilkan oleh kamera, sedangkan gambar yang berupa gambar tangan seperti gambar kelinci ini dihasilkan oleh goresan tangan. Ragam atau jenis gambar ilustrasi antara lain berupa 1. Cergam atau cerita bergambar. Kemudian yang kedua, pamflet atau surat selebaran. Selanjutnya yang ketiga bisa juga berupa karikatur atau gambar olok-olok yang biasanya berisi sindiran ataupun pesan.
Kemudian kartun. Kartun ini adalah gambar yang bersifat lucu. Dan komik. Komik ini seperti cerita bergambar, tapi mudah dicerna dan juga lucu. Yang terakhir adalah cover atau sampul. Ini adalah bagian luar buku yang letaknya di depan ataupun di belakang. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia. Tujuan gambar ilustrasi diantaranya adalah untuk memperjelas sebuah teks atau bacaan. Yang kedua, untuk memperindah sebuah teks atau bacaan. Kemudian juga berfungsi untuk menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Untuk objek gambar ilustrasi dapat berupa 1. Manusia. Kemudian yang kedua dapat juga berupa hewan. Yang ketiga dapat juga berupa tumbuhan serta benda-benda yang berada di sekitar kita. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Setelah sketsa dibuat, langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Media yang dapat digunakan untuk menggambar yaitu 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, atau kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Sedangkan yang kedua yaitu media pewarna. Yang pertama yaitu pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, Edo ini suka sekali memelihara kelinci. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan segera memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Coba perhatikan organ gerak pada kelinci berikut. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci.
Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sobat ceria, mari kita lihat contoh hewan vertebrata berikut ini. Yang pertama adalah kucing. Selanjutnya ada juga katak. Kemudian anoa. Ada juga ikan. Kemudian sapi. Kura-kura. Ada lagi contoh yang lain, ular. Kemudian contoh berikutnya adalah elang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang lainnya. Nah, sobat ceria, bagaimana? Sekarang kalian sudah mengetahui macam-macam organ gerak pada hewan vertebrata, bukan? Namun, ada yang harus kalian ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya ikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sobat ceria, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sobat ceria, dari penjelasan tadi, jika kita tulis akan menjadi sebuah bacaan loh. Ngomong-ngomong tentang bacaan, jadi ingat tentang ide pokok. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak penjelasannya. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, pada setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Seperti pada bacaan yang berjudul Gerak Ikan di Dalam Air ini, terdiri dari 2 paragraf. Paragraf yang pertama yang ditandai dengan kotak biru, sedangkan paragraf kedua ditandai dengan kotak yang merah ini. Pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok atau disebut juga pokok pikiran. Dan juga terdapat gagasan pendukung atau gagasan penjelas ataupun gagasan pengembang.
Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa pokok paragraf atau kalimat inti. Sobat ceria, gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Ciri-ciri kalimat utama sebagai berikut. 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. 2. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. 3. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas atau gagasan pengembang yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas atau pengembang umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang memuat atau mengandung gagasan penjelas atau pengembang disebut kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas atau pengembang sebagai berikut. 1. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. 2. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Ketiga, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Sobat ceria, agar lebih jelas tentang gagasan pokok dan gagasan pengembang, mari kita ulas bacaan berikut ini. Mari kita ulas paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama, kalimat pertama berbunyi ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat yang kedua, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Kalimat yang kedua ini menerangkan kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang ketiga, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Hal tersebut berarti menunjukkan ini menerangkan kalimat yang sebelumnya. Jadi pada paragraf ini, ide pokoknya berada di awal kalimat. Sehingga ide atau gagasan pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan sebagai kalimat pengembang atau penjelasnya adalah 1. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. 2. Yaitu kalimat ketiga, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Sobat ceria, mari kita lihat contoh bacaan yang ide pokoknya di akhir paragraf atau disebut juga paragraf induktif. Pada kalimat pertama berbunyi, pada saat di dalam freezer, air berubah menjadi es. Kalimat kedua, setelah dipindahkan di bawah terik matahari, lama-lama es mulai mencair dan ukurannya menjadi semakin kecil. Sobat ceria, perhatikan pada kalimat ketiga ini. Ada kata jadi yang merupakan salah satu ciri paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Sehingga pada paragraf ini, ide atau gagasan pokoknya adalah perubahan suhu mempengaruhi perubahan wujud benda. Sedangkan kalimat pengembang atau gagasan pengembangnya adalah terdapat pada kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Sobat ceria, untuk mengecek pemahaman kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pengembang, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini ya. Coba kalian baca paragraf ini dengan teliti, kemudian temukan ide pokok dan kalimat pengembang atau penjelasnya. Semoga sukses ya. Jangan lupa dikerjakan pada buku tugas.
Sebagai penutup, salam ceria, salam cerdas dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya.